Kamu adalah Abang Hanselnya Rila. Bab 685. Dekorasi ruangan kantor presiden terlihat cukup memuaskan. Terlihat sama seperti dekorasi ruang presiden yang pernah dilihat oleh Rila. Jika menggunakan satu kata untuk menggambarnya, suasana kelas atas. Orila melihat ke sekitar. Di dalam kantor presiden tidak memiliki kamera pengawas, maka untuk sementara waktu mereka tidak akan bisa ditemukan oleh orang lain. Tetapi karena keberanian Lyota sangatlah kecil, memikirkan akan dikurung oleh kakaknya masih saja merasa ketakutan. Dia menarik baju Orila lalu berkata, "Orila, bagaimana jika kita bersembunyi dulu di belakang rak buku? Aku khawatir jika kakakku akan masuk bersamaan dengan presiden yang baru. Jika dia melihat kita, maka kita akan benar-benar tamat." Baiklah. Orila pun menyetujuinya. Tujuan utamanya hanyalah untuk bertemu dengan presiden baru tersebut. Menanyakan sendiri kepadanya apakah dia benar-benar Abang Hanselnya. Jika terdapat banyak orang di sana, sebelum dia sempat bertanya, dia sudah pasti akan dibawa keluar oleh pengawas di sana. Setelah bersembunyi di belakang rak buku, Lyota merasa cemas hingga sekujur tubuhnya bergetar. Orila memahaminya. Dia memegang tangan Lyota dan berkata, "Lyota, jangan takut. Jika terjadi masalah, aku yang akan menanggungnya. Aku tidak akan membiarkanmu menerima hukuman apapun." Tetapi kakakku itu sungguhlah menakutkan pada saat dia sedang marah. Kakaknya biasanya memperlakukan dia dengan baik, memberikan barang yang terbaik untuk digunakannya, juga memberikan dia makanan yang paling enak. Tetapi jika dia melakukan suatu kesalahan, maka kakaknya tidak akan membiarkan dia begitu saja. Orila ingin membuka mulut dan menenangkan Lyota. Tiba-tiba terdengar suara pintu yang terbuka dan diikuti dengan suara langkah kaki. Terdengar seperti terdapat beberapa orang. Orila dengan segera tidak mengeluarkan suara, bersiap ingin mendengar dengan baik, baru memikirkan hal apa yang akan dilakukannya nanti. "Tuan Presiden, pelantikan hari ini berlangsung dengan sukses. Rakyat sangat merasa puas terhadapmu." Orang yang berbicara adalah Rick. Sekali mendengar suara ini, Lyota merasa kaget hingga kedua kakinya merasa lemas. Seperti dirinya sudah ditangkap oleh kakaknya. "Orila, bagaimana? Aku benar-benar takut." Dia menggunakan gerakan mulut dan berkata tanpa suara kepada Orila. Orila memegang tangannya, memberikan tatapan yang menenangkan. Tetapi Lyota sudah merasa terkejut hingga melemas. Dia sudah berdiri tidak stabil dan pada akhirnya badannya menumbruk rak buku tersebut. "Siapa?" Rick berteriak. Dengan segera memanggil petugas untuk masuk. Pistol mereka langsung mengarah ke arah tubuh Lyota dan Orila. "Kak, ini aku. Suruh mereka jangan menembak." Dibandingkan dibunuh oleh orang lain, dia lebih baik diberikan hukuman oleh kakaknya. "Lyota, kamu melakukan hal apa? Bawa dia." Rick baru saja ingin memberikan perintah, tetapi melihat Orila yang berada di samping Lyota. "Tuan Lin, kami di sini tidak memiliki niat jahat apapun. Hanya ingin melihat orang seperti apa yang begitu mendapatkan cinta dari rakyat sebagai seorang presiden," kata Orila berjalan keluar dari belakang rak buku dan menutupi Lyota di balik tubuhnya
bersikap tenang menatap mata Rick. Melihat Orila yang muncul bersama Lyota, Rick tahu jika orang ini tidak bisa disentuh dan melalui pergerakan tangan menyuruh para petugas untuk keluar dan kembali melihat ke arah Tuan Presiden mereka. Orila melihat Tuan Presiden dan memberikan senyumannya. Tuan Presiden, kamu begitu mencintai rakyatmu. Kamu pasti tidak akan menghukum rakyatmu, bukan? Benar-benar merupakan gadis yang cerdas. Begitu membuka mulutnya, sudah bisa membuat presiden tersebut tidak bisa melakukan apa-apa. Jika presiden benar-benar memberikan mereka hukuman, maka itu menandakan jika dia tidak mencintai rakyatnya. Orila melihat Miguel. Dia juga sedang melihatnya. Suara rilanya sangatlah enak didengar. Untuk beberapa saat masih terdengar suara masa kecilnya yang begitu lembut. Mengandaikan dia dengan lembut memanggilnya, Abang Hansel. Senyuman rilanya sangatlah indah, seperti pada saat masa kecilnya, sungguhlah lembut dan lucu. Sekali melihatnya, dia sungguh ingin memeluknya dan menggigitnya. Begitu elegan dan murah hati. Seperti bekas luka yang seperti bunga plum yang tertinggal di dahi Orila. Dia tahu jika Rila dan Lyota bersama-sama menerobos masuk istana utara, tetapi juga ingin menyuruh agar petugas yang berjaga untuk tidak memberatkan kedua gadis asing ini. Tetapi dia sama sekali tidak pernah berpikir jika Rilanya itu memiliki keberanian yang begitu besar hingga berani masuk ke dalam ruang kerjanya. Dia dengan tidak terbayangkan tiba-tiba muncul di hadapannya. Melihat kemunculannya, hati kecilnya sudah sejak lama berdetak dengan sangat kencang. Tetapi karena dia berjalan perlahan-lahan hingga bisa duduk di posisinya saat ini, dia sudah terbiasa menyembunyikan ekspresinya. Senang, sedih, dan juga marah. Dia meletakkan kedua tangannya ke belakang, berkata dengan rendah, "Bagaimana jika aku menghukum kalian karena telah diam-diam masuk ke ruang kerja presiden?" "Kamu tidak akan bisa," Orila menjawab dengan pasti. "Ya?" Dia mengeluarkan suara dengan ringan, melihat wajah yang masih saja seperti dahulu kekanakan dan lembut. "Mengapa kamu begitu yakin jika aku tidak akan menghukummu?" Jika dia benar-benar berpikir untuk menghukumnya, maka mereka sudah sejak awal dibawa pergi. Dia tidak akan membiarkan mereka di sini dan berbicara kepadanya. "Karena kamu adalah..." Juga bukan hanya karena dia adalah presiden yang mencintai rakyatnya, tetapi dia juga menganggap jika dia adalah Abang Hansel yang dikenalnya. Abang Hanselnya adalah penyelamatnya, juga merupakan pelindungnya. Bagaimana dia bisa menyakitinya? "Rick, bawa mereka pulang. Tetapi kamu harus mengingatkan kepada mereka agar tidak melakukan kesalahan seperti ini lagi." Padahal jelas-jelas dia ingin mencubit wajah Rila itu seperti dahulu. Memberitahukan kepadanya, "Abang Hansel bahkan tidak sempat menyayangimu. Bagaimana bisa kakak menyakitimu?" Tetapi karena hari ini dia memiliki identitas yang spesial. Seluruh pergerakannya berhubungan dengan satu negara. Maka dari itu, Hansel juga tidak bisa berbuat sembarangan. Orila juga bukanlah seperti dahulu. Dia sekarang sudah berubah menjadi seorang wanita dewasa. Mereka juga tidak bisa kembali kepada mereka yang dulu. Hal yang bisa dia lakukan adalah melindungi Orila selama dia berada di negara A.
Abang Hansel. Orila tiba-tiba meneriakkan kata ini. Mendengarnya, tubuh Miguel merasa sedikit bergetar. Rila, sedikit lagi kedua kata ini akan dikeluarkannya. Aku bernama Orila. Keluarga dan orang terdekatku memanggilku Rila. Abang Hanselku juga memanggilku seperti itu. Orila perlahan-lahan satu demi satu kata memperkenalkan dirinya. Sepasang mata seperti kalajengking menatapnya dengan was-was, bertanya dengan hati-hati. Apakah kamu adalah Abang Hansel, Rila? Pertanyaan yang sangat singkat, tetapi membutuhkan waktu selama 18 tahun untuk bisa mengatakannya. Bertanya dengan sangat hati-hati. Karena Orila takut mendengar jika dia berkata, bukan. Bukan, kata Miguel. Berkata dengan cepat dan berkata dengan sangat yakin. Tidak ada keraguan sedikit pun. Kamu benar-benar bukan Abang Hanselnya Rila? Orila kembali bertanya. Bukan. Miguel kembali menjawab dengan sangat yakin. Mata cerah Orila seketika meredup. Dirinya sendiri juga tidak tahu mengapa pada saat orang asing di hadapannya mengatakan jika dirinya bukanlah Abang Hanselnya, dia merasa begitu sakit. Melihat tatapan mata Rila yang meredup, Miguel menggenggam tangannya erat di balik tubuhnya, tetapi memberikan senyuman. Gadis kecil, kali ini aku tidak akan menghukum kalian. Jangan sembarangan mengakui seorang kakak. Kebiasaan ini tidaklah baik.